Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Prinsip adalah prinsip, dan keuntungan adalah keuntungan. Orang yang benar-benar ambisius dan kejam dapat meninggalkan prinsip demi keuntungan dan menjadi benar-benar tak terkalahkan. Ternyata, nama wanita muda ini adalah Jade Night Queen. Jelas, itu adalah referensi ke bunga Ratu Malam, yang akan mekar dalam sekejap, lalu dengan cepat memudar menjadi pemusnahan nirwana. Itu juga mewakili kekuatan yang luar biasa. Mengapa kita meninggalkan prinsip kita, kata Ratu Malam giok. Keuntungan apa yang bisa kamu berikan kepada kami? Salah satu medali warisan Raja Immortal Slayer. Apa yang harus kita lakukan dengan hanya satu? Jika Anda menawarkan 9, itu mungkin menggoda. Etika bangga tertawa. 9 dari mereka akan memprovokasi transformasi drastis di langit dan bumi. Raja pembunuh abadi akan dibangkitkan, dan kehendaknya akan turun ke banyak dunia, mengakhiri entitas yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Istana Joyflower Anda benar-benar sombong sehingga berpikir Anda bisa menghadapinya? Anda bisa langsung melawan kehendak Raja Pembunuh Abadi, melawannya bahkan jika permaisurimu adalah dewa kecil, itu tidak mungkin baginya. Hanya ada satu hal yang bisa mengendalikan kehendak Raja Pembunuh Abadi dan 72 raja lainnya. Segel Legiun Dewa, kata Jade Night Queen. Tepat, segel Legiun Dewa. Anda tahu, dalam skema besar, Istana Joyflower Anda sebenarnya cukup lemah dibandingkan dengan dunia masa depan. Tidak akan lama sebelum Magister kembali, dan dengan 2 potong segel Legiun Dewa yang kita miliki, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melawan kami? Aura etika bangga sangat menindas, seolah-olah dia menggunakan semacam kemampuan ilahi yang kuat. Kamu punya banyak nyali untuk datang ke sini dan berbicara denganku seperti itu. Jade Night Queen berkata, gelombang niat membunuh berdenyut darinya. Apakah kamu tidak khawatir aku akan membawamu tawanan? Membawa kami tawanan? Etika bangga terkekeh. Itu baik-baik saja dengan saya. Anda ingin kami menjadi permaisuri? Jelas Anda tidak menyadari bahwa kita tidak di sini sebagai diri kita yang sebenarnya. Ini semua adalah proyeksi, produk ilmu pengetahuan dan teknologi dunia masa depan. Hanya dewa yang bisa menembus ilusi. Proyeksi kalian semua adalah proyeksi pipi. Jade Night Queen berkedut. Jadi begitu, proyeksi yang sangat kuat. Dunia masa depan benar-benar menakjubkan. Yah, saya kira kita harus mempertimbangkan dengan hati-hati tawaran kerja sama Anda. Saya pikir aman untuk berasumsi, Miss Jade Night Queen, bahwa Anda tidak dapat membuat keputusan tentang itu sendiri. Tapi tetap saja, terimalah medali warisan ini sebagai bukti itikat baik, dan bawa ke permaisurimu. Kebetulan, ada surat di dalam kotak, yang ditulis oleh ayahku, Magister Proudhaven, dan ditujukan kepada permaisurimu. Di masa lalu, salah satu inkarnasi ayahku mengenal permaisurimu di jalan kuno menuju dewa. Semoga kenalan mereka sebelumnya dapat menghilangkan beberapa kecurigaannya dan meyakinkannya bahwa dunia masa depan benar-benar ingin bekerja dengannya. Oh, aku tidak menyadarinya. Jade Night Queen tahu bahwa permaisurinya telah menjadi kekuatan yang kuat di jalan kuno menuju dewa selama ratusan juta tahun. Dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, menaklukkan banyak penguasa, mengambil sejumlah item dewa, dan akhirnya mendirikan Istana Joyflower yang luas. Tapi semua itu terjadi sebelum Jade Night Queen datang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika benar bahwa Magister Proudhaven Anda adalah kenalan permaisuri kami, itu adalah masalah yang harus kami rahasiakan. Saat ini, permaisuri berada di lokasi berbahaya di Great Necropolis, mencoba untuk mendapatkan beberapa keilahian. Bahkan kita tidak bisa masuk ke sana untuk menyampaikan informasi. Sampai dia kembali, aku akan mengambil medali warisan dan suratnya, dan menyegelnya di gudang harta karun. Begitu dia kembali, dia bisa membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Tentu saja, jawab etika bangga. Kita bisa menunggu sampai dia kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu, Nona Jade Night Queen. Setelah dunia masa depan dan Istana Joyflower menyelesaikan aliansi kita, saya harap Anda akan menerima undangan saya untuk pergi ke dunia masa depan bersama saya. Saya ingin mengajak Anda berkeliling. Saat etika bangga dan anak buahnya pergi, Jade Night Queen mendesis marah. Dunia masa depan benar-benar sangat kuat, pikirnya. 10 magister itu seperti roh dewa dalam bentuk manusia. Mereka benar-benar memiliki salah satu segel Legiun Dewa. Kutukan, bahkan Legiun Dewa akan bertarung dengan kejam untuk hal seperti itu, dan mereka memilikinya. Pikirkan saja kekuatan yang bisa diberikannya. Menurut rumor,
Itu berisi seni energi tak terbatas yang dikenal sebagai kekuatan God Mammoth penghancur neraka, yang berisi kekuatan agung God Mammoth kuno. Inti dari seni energi itu adalah untuk menghancurkan neraka, dan jika Anda mengolahnya, setiap gerakan Anda akan dipenuhi dengan kekuatan tanpa akhir. Seseorang dengan seni energi seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan siapapun di jalan mereka di jalan kuno menuju dewa. Pada titik ini, seorang wanita muda yang tampak semurni dan seindah teratai salju masuk ke dalam ruangan. Dia tampak sama sekali tidak ternoda oleh ketidaksempurnaan dunia, dan dikelilingi oleh lautan awan putih berkabut yang sama yang akan menutupi puncak yang tertutup salju. 1. Siapapun yang melihatnya kemungkinan akan mengingat baris puisi bulan yang cerah terbit di atas gunung surgawi, dari tengah lautan awan yang luas. Itu membuatnya tampak anggun, transenden, dan suci, terpisah dari dunia dalam segala hal. 2. Dia adalah salah satu dari 10 Dewi Bunga. Menurutmu apa dunia masa depan sampai di sini? Serene Snow Lotus Jade Night Queen bertanya. Jika itu bukan proyeksi, saya akan menahan mereka dan memaksa mereka menjadi budak. Bahkan mungkin menjadikan mereka semua kasim. Jangan terlalu terburu-buru, Suster Junior Jade Night Queen, jawab Serene Snow Lotus. Dunia masa depan sedang mencoba untuk mendapatkan keilahian dari Great Necropolis. Sayangnya, mereka tidak cukup kuat saat ini. Satu-satunya hal yang mereka lakukan untuk mereka adalah 10 magister yang saat ini terjebak melawan para ahli dari zaman purba untuk segel Legiun Dewa. Bagaimanapun, mereka tidak akan datang ke sini dalam waktu dekat. Jika mereka bisa datang ke sini, antek-antek mereka tidak akan membuang waktu untuk mencoba mendapatkan bantuan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kamu pikir kita harus menyerahkan beberapa keilahian kepada mereka. Tenang, kata Serene Snow Lotus dengan dingin. Pertama kita perlu mendapatkan pendapat permaisuri. Dan kita juga perlu melihat apakah dunia masa depan memiliki rencana atau tujuan lain. Untuk saat ini, hal-hal bahkan belum mulai terbentuk. Omong-omong, saya mendengar bahwa Orchid Purity pergi ke zaman Dao Abadi dan sudah mulai membangun fondasi yang kuat di sana. Fakta bahwa dia membangun kekayaan universal telah mendapatkan kekaguman dari banyak penatua. Takdir yang dia kirim ke permaisuri akan memungkinkan Dao Surga melahirkan Dao pembantaian yang intens. Dengan itu, upaya kami untuk memperoleh keilahian akan mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan kami akan segera menjadi kekuatan dominan baik di Great Necropolis dan jalan kuno menuju dewa. Tentu saja, semua ini akan membuat Orchid Purity menjadi lebih penting dan lebih berbahaya. 3. Saya pikir kita perlu menumbangkan upaya Orchid Purity, meskipun tidak terlalu jelas. Apakah Anda punya ide bagus, Kakak Penatua? Dari apa yang saya dengar, mereka dapat mengumpulkan kekayaan universal terutama karena mereka mengambil alih sesuatu yang disebut Liga Pertahanan Dao. Mereka juga menangkap penguasa Liga, seseorang bernama Yang Qi, dan memenjarakannya sebagai Jenderal Dewa. Mungkin kita dapat menyebabkan masalah bagi Liga Pertahanan Dao untuk memajukan posisi kita sendiri. Either way, kita pasti tidak bisa membiarkan Orchid Purity mendapatkan daya tarik apapun. Sepakat, mari kita cari kesempatan yang tepat untuk memanggil Yang Qi dan menilai temperamen dan keterampilannya. Mungkin kita bisa merekrutnya ke pihak kita. Orchid Purity dan orang-orangnya menggunakan tipu daya untuk memperbudak orang, yang selalu membuat mereka marah dan haus akan balas dendam. Orang-orang seperti itu membuat pion yang sempurna. Dengan itu, mereka terus mendiskusikan Yang Qi. Tentu saja, dia mendengar semua yang mereka katakan dan tidak bisa menahan tawa dingin sebagai hasilnya. Jadi, bahkan di Istana Joy Flower, ada rencana licik dan pertikaian. Ini sama buruknya dengan intrik istana di dunia fana. Saya kira itu hanya sifat manusia. Satu-satunya cara untuk menghindari ini adalah dengan memiliki pasukan yang hanya terdiri dari malaikat setia yang fanatik. Yah, setidaknya aku bisa menggunakan ini untuk kentunganku. Pada titik tertentu, Dewi Bunga Jade Night Queen berkata, jangan terburu-buru, Elder Sister Snow Lotus. Kami selalu bisa menyelesaikan rencana nanti. Untuk saat ini, mari kita ambil hadiah ini dari dunia masa depan dan menyegelnya di gudang harta karun. Ketika permaisuri kembali, dia bisa membuka segelnya sendiri, dan kami tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Tentu saja, jika kita akhirnya membuat kesepakatan yang baik dengan dunia masa depan, saya ingin bagian saya dari kredit. Dengan itu, dia mengambil kotak dengan medali warisan Raja Immortal Slayer dan bangkit berdiri. Setuju, kata Serene Snow Lotus, juga berdiri. Hanya permaisuri sendiri yang harus ada hubungannya dengan hadiah ini. Jika kita menyentuhnya, dia mungkin akan curiga pada kita, dan hal terakhir yang kita butuhkan adalah membuat permaisuri marah pada kita.
Namun, jika bukan karena itu, saya akan sangat penasaran seperti apa medali warisan Raja Immortal Slayer. Pikirkan tentang itu. Raja Pembunuh Abadi. Menurut legenda, dia menghancurkan dunia dewa, membunuh banyak dewa dalam prosesnya. Bahkan Dewa Paramon melarikan diri darinya. Medali warisannya sebenarnya bersifat mitologis. King Immortal Slayer adalah sosok yang tidak menguntungkan, dan begitu juga medali warisannya. Bahkan, menurut saya hadiah ini mungkin semacam plot. Saya kira kita harus menunggu Permaisuri kembali dan membuat keputusan tentang itu. Kami hanya bisa memperingatkannya untuk berhati-hati. Kedua Dewi Bunga melanjutkan percakapan mereka saat mereka berjalan melewati taman menuju pintu keluar. Yang Qi merayap di belakang mereka, tak terlihat. Untungnya dia memiliki aura Flower Milklood, jika tidak, dia tidak akan mampu melakukan itu bahkan dengan Myriad Worlds Monarch Chart, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dan Cruiser of Civilization digabungkan. Saat dia berjalan, dia terus menyerap energi vital dari Istana Joy Flower dan menggunakan sistem genetik untuk menyatu dengan mereka lebih jauh. Dengan sistem itu, dia bisa menjadi seperti parasit, menjadi satu dengan energi vital di sekelilingnya dimanapun dia berada. Semakin lama dia tinggal di Istana Joy Flower, semakin dia terjalin dengan itu, sampai mantra penangkal bahkan tidak menyadarinya, apalagi menyakitinya. Selama dia tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman, itu. Mereka membawa saya langsung ke gudang harta karun. Anda benar-benar dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, kemudian menemukan apa yang Anda cari bahkan tanpa berusaha. Tidak ada kesempatan yang lebih baik bagi saya. Apakah ini benar-benar hadiah dari surga? Dia hampir ingin secara pribadi berterima kasih kepada orang-orang dari dunia masa depan karena memilih untuk melakukan kunjungan mereka sekarang. Segera, sepertinya dia akan memiliki kesempatan, tidak hanya untuk mendapatkan salah satu medali warisan Raja Pembunuh Abadi, tetapi juga untuk membersihkan Istana Joy Flower secara keseluruhan. Dia tanpa ragu mengikuti kedua Dewi Bunga melalui koridor, yang berputar dan berbelok ke kedalaman Istana Joy Flower. Mereka berjalan untuk waktu yang lama, melewati mantra penangkal yang tak terhitung jumlahnya dengan Yang Qi membuntuti mereka sepanjang waktu. Untuk anggota sejati Istana Joy Flower, itu hanya jalan biasa. Tetapi bagi seorang penyusup seperti Yang Qi, itu seperti melewati gunung-gunung belati dan lautan api. Hanya dengan mendorong seni energinya ke batas, dan menyerukan secara mendalam pada kekuatan parasit dari sistem genetik, dia dapat melanjutkan dengan aman. Setiap langkah yang dia ambil adalah salah satu yang mempertaruhkan kematian itu sendiri. Tentu saja, sebagai bagian dari proses, dia belajar banyak tentang energi vital dan formasi mantra istana, yang berarti segalanya menjadi lebih mudah seiring berjalannya waktu. Akhirnya, kedua wanita itu mencapai sebuah pagoda besar yang dijaga oleh beberapa wanita tua, yang semuanya memancarkan kekuatan. Mereka duduk di sana bersila dan tidak bergerak, tampaknya kehilangan kekuatan hidup atau aura. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, Yang Qi dapat mengetahui bahwa mereka mengolah sesuatu yang memberi mereka kekuatan batin tak terbatas dan energi sejati yang sangat besar. Setelah dua Dewi Bunga berhenti di depan mereka, wanita tua itu membuka mata mereka. "Mengapa kalian berdua Dewi Bunga datang ke gudang harta karun?" salah satu dari mereka bertanya. "Kami ingin menyimpan barang," kata Jade Night Queen. "Dunia masa depan membawa hadiah untuk permaisuri, dan sekarang bukan waktunya untuk membuka segelnya. Kami ingin kalian menjadi saksi fakta bahwa kami menyimpan barang ini dalam keadaan belum dibuka." "Kami mengerti," kata wanita tua lainnya. Melihat kotak itu, dia menilai energi vitalnya dan berkata, "Itu aura yang sangat kuat." "Apa sebenarnya itu?" "Dunia masa depan memberi kita salah satu medali warisan Raja Pembunuh Abadi," Jade Night Queen menjelaskan. "Itu juga termasuk surat dari Magister Proud Heaven kepada permaisuri. Kami juga tidak berani membuka. Kami ingin menyetorkan hadiah sesegera mungkin untuk menghindari masalah." "Sangat baik." Para wanita tua menghasilkan sejumlah benda perak, yang mereka kumpulkan untuk membentuk kunci. Beberapa saat kemudian, cahaya bersinar dari kunci dan menyebabkan pintu terbuka. Saat mereka masuk, Yang Qi dengan hati-hati mengikuti. Bagian dalamnya dipenuhi dengan kabut energi vital yang begitu tebal hingga hampir cair, tampaknya dirancang untuk tujuan penyimpanan benda-benda yang kuat. Ada rak buku, rak senjata, rak pil obat, dan bahkan kerajaan kristal yang sangat besar dengan jiwa dewa yang disegel di dalamnya. Ada altar, spanduk, tentara terakota, dan harta lainnya. Semuanya di sini jauh lebih kuat daripada harta di kuil Dewa Ionik, dan jelas merupakan barang-barang yang telah dikumpulkan oleh Istana Joy Flower dari jalan kuno menuju Dewa dan Necropolis besar.
Mustahil untuk mengatakan berapa juta demi jutaan tahun yang dibutuhkan untuk membangun koleksi seperti ini, atau berapa nilainya. Bahkan Yangki tidak tahu. 1. Bunga yang dimaksud di sini adalah bunga Sausurea involucrata asli, beberapa variasinya berwarna putih cerah dan menyerupai bunga teratai. Jika Anda menggulir ke bawah di artikel Wikipedia, Anda bahkan dapat melihat bahwa ada entry tentang bagaimana bunga digunakan dalam literatur seni bela diri. 2. Baris puisi di sini berasal dari, bisa dibilang, penyair Cina paling terkenal sepanjang masa, Li Bai. Pencarian sepintas hanya menemukan satu terjemahan online, jadi versi ini adalah terjemahan saya sendiri. Kebetulan, Gunung Surgawi, secara teknis mengacu pada pegunungan Tian Shan di China. Namun, mengingat konteksnya, saya akan menggunakan terjemahan Gunung Surgawi yang lebih literal. 3. Saya biasanya mencoba mengerjakan terjemahan literal dari idiom dan ucapan Cina, untuk tujuan rasa. Dalam hal ini, saya merasa itu tidak berhasil. Terjemahan literal dari hal-hal yang bahkan belum mulai terbentuk sebenarnya bahkan tidak ada goresan pertama karakternya A. Dalam hal ini saya tidak berpikir menggunakan terjemahan literal sendiri akan menyampaikan makna, dan mencoba untuk bekerja baik terjemahan dan penjelasan ke dalam dialog tampak terlalu kikuk. Ada gunungan harta karun, terbentang seolah tanpa akhir. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak harta yang bisa dikumpulkan oleh seorang Godmit setelah beberapa ratus juta tahun, apalagi entitas kuat di Istana Joyflower. Tentu saja, umur panjang Godmites biasa terlalu terbatas untuk hidup selama ratusan juta tahun. Bahkan Kaisar Agung yang hidup selama ratusan juta tahun akan mulai kehabisan kekuatan hidup. Hanya orang-orang dengan indeks kekuatan dalam lusinan, ratusan, atau ribuan yang bisa hidup selama puluhan miliar tahun. Mereka yang bukan dewa tidak mungkin benar-benar tanpa kematian. Siklus hidup dan mati adalah hal yang wajar di alam semesta, dan tidak bisa diurungkan. Bagi para pembudidaya yang tidak bisa menjadi tanpa kematian, hasil yang tak terhindarkan adalah mati. Wanita paling cantik akan berubah menjadi tulang yang memutih dan pahlawan terkuat akan berubah menjadi debu. Begitu banyak harta yang kuat, Yangki kagum saat dia melihat sekeliling. Jika saya benar-benar mengambil semua ini, saya bisa memperkuat Liga Pertahanan Dao jutaan kali lipat. Itu mungkin akan menjadi salah satu organisasi teratas di jalan kuno menuju dewa, alih-alih kekuatan kelas 3 seperti sekarang. Terlepas dari betapa menariknya semua harta itu, ada sihir penangkal di mana-mana, jadi Yangki tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun dengan terburu-buru. Jika dia melakukan hal yang salah, itu akan memicu respons yang merusak. Jelas, dia harus menghindari menarik perhatian Istana Joyflower. Pada satu titik, dia melihat sebuah botol kristal besar berisi petir berwarna darah yang berderak. Itu cakrawala darah asal petir. Mereka benar-benar memiliki cakrawala darah petir asal. Membuka botol itu akan menyebabkan seluruh kerajaan darah dan kilat menyebar. Itu akan memberikan dorongan kekuatan kepada Kaisar Agung manapun, menarik potensi besar di dalam diri mereka. Misalnya, setelah memperoleh asal petir darah cakrawala, klon pembunuh abadinya telah meningkat dari indeks kekuatan 2 menjadi di atas 20. Dan sekarang, Yangki sedang melihat sebotol penuh barang-barang itu. Itu menimbulkan pertanyaan mengapa Istana Joyflower tidak benar-benar menggunakannya. Satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Yangki adalah bahwa mereka menyimpannya untuk diwariskan sebagai hadiah kepada seseorang yang melakukan layanan luar biasa. Sebagian besar organisasi akan menyimpan harta karun untuk alasan seperti itu. Aku harus mendapatkan botol itu, pikir Yangki. Dia sudah terpesona seperti tikus yang dijatuhkan ke lumbung. Konon, dia berhasil menjaga pikiran tetap jernih. Saat ini, tidak ada harta yang ada yang sepenting medali warisan Raja Immortal Slayer. Jika dia mendapatkannya, dia akan mampu menggerakkan Myriad Worlds Monarch Chart ke level yang lebih tinggi. Maka mungkin dia bisa membersihkan sisa gudang. Tak lama kemudian, wanita tua itu telah membawa kedua Dewi Bunga ke rak buku tertentu yang dilindungi dengan tanda segel yang kuat. Mustahil untuk melihat hal-hal lain apa yang ada di balik lampu yang berkelap-kelip, tetapi itu jelas sangat penting. Ini adalah Paramount Repository, kata salah satu wanita tua, yang berisi kumpulan harta yang ditinggalkan oleh Paramount Gods. Dengan kata lain, itu berisi item dari 72 raja. Sayangnya, kami tidak memiliki jimat Raja Surga Devourer, meskipun kami memiliki beberapa kitab suci yang ditulis olehnya. Ada juga aula dari Istana Perpisahan Surga Berkabung, pedang pembunuh kehidupan raja, potongan baju besi raja tanduk liar, dan benda-benda lain yang kami temui di jalan kuno menuju dewa. Dengan tambahan medali warisan dari King Immortal Slayer ini, koleksi kami akan bertambah lebih lengkap. Wanita tua lainnya mengeluarkan sihir membuka segel dan mengirimkannya ke rak buku,
menyebabkan lubang muncul di salah satu rak. Medali warisan Raja Immortal Slayer ditempatkan di dalam, lalu lubangnya ditutup rapat. "Kita harus pergi sekarang," kata wanita tua lainnya. "Baik kami penjaga maupun Anda para Dewi Bunga tidak diizinkan untuk tinggal di sini terlalu lama, atau terlalu sering datang. Kami akan membuat catatan tentang harta yang baru saja disimpan." "Tentu saja," jawab Jade Night Queen. "Aturannya ketat karena suatu alasan, dan kami tidak ingin melanggarnya." Meskipun kedua Dewi Bunga ingin mendapatkan beberapa harta yang mereka lihat di sekitar mereka, tak satu pun dari mereka berani mengambilnya tanpa restu dari permaisuri. Dengan itu, kelompok wanita itu berbalik dan pergi. Pintu terbanting menutup, dan kekuatan yang menindas membebani seluruh gudang. Semuanya benar-benar dan benar-benar sunyi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Tentu saja, Yang Qi tetap di belakang ketika yang lain pergi. Setelah beberapa waktu berlalu, fluktuasi energi vital dapat dilihat saat kekuatan parasitnya akhirnya mencapai titik di mana dia bisa melangkah ke tempat terbuka. "Kemampuan penjelajah peradaban luar biasa," pikirnya. "Aku seperti parasit di sini, di gudang harta karun ini. Selama aku tidak membuat terlalu banyak kehebohan, sihir penangkal tidak akan memperhatikanku sama sekali." Saat ini, energi vital di sekitarnya benar-benar diam, tetapi begitu dia bergerak, banyak formasi mantra diaktifkan dan memindainya. Namun, kekuatan pemindaian akan menembusnya, seolah-olah dia adalah bagian dari energi vital di area tersebut. Biasanya, setiap makhluk hidup yang memasuki gudang harta karun akan dipindai. Faktanya, bahkan butiran debu terkecil pun akan menerima perlakuan yang sama. Untungnya, Yang Qi memiliki basis kultivasi yang mendalam dan Cruiser of Civilization, memastikan keselamatan utamanya. Setelah menilai situasinya, dia melihat ke Paramount Repository yang tertutup rapat dan jantungnya langsung berdebar kencang. Bagaimanapun, rak itu dipenuhi dengan segala macam harta dari 72 raja. Raja Pembunuh Abadi, Raja Pemakan Surga, Perpisahan Raja Berkabung, Raja Pembunuh Kehidupan, Raja Wild Tanduk, Raja Neraka Freezer. Mereka dan 72 raja lainnya semuanya memiliki harta magis yang khas, dan sampai saat ini Yang Qi hanya sepenuhnya mengumpulkan milik Raja Surga Devourer. Adapun harta lainnya, dia pada dasarnya tidak tahu di mana mencarinya. Sejauh yang dia tahu, mereka bisa berada di dunia dewa, di jalan kuno menuju dewa, di zaman purba, atau bahkan di dunia masa depan. Untuk menemukan semuanya dengan mencari secara manual akan memakan banyak waktu. Saat ini, total koleksinya hanya mencakup sekitar 10, atau mungkin 20% dari item, memberinya pemahaman yang sangat parsial tentang berbagai seni energi sempurna dari 72 raja. Bahkan itu masih cukup untuk membuatnya sangat kuat. Jelas, memperoleh koleksi lengkap dari salah satu dari 72 harta magis raja akan menghasilkan dorongan luar biasa dalam seni energinya. Koleksi lengkap harta magis semacam itu dapat menyaingi segel Legiun Dewa, sampai pada titik di mana mereka adalah bagian dari strategi Yang Qi untuk mendapatkan segel Legiun Dewa yang ada di tangan dunia masa depan. Dia hampir tidak sabar untuk melihat seberapa kuat dia akan tumbuh dengan penambahan harta di repositori Paramount. Setelah memeriksa sihir penyegelan di repositori Paramount, dia menghembuskan napas, mengirimkan aliran energi yang meliputi rak buku seperti hujan musim semi. Cahaya menyilaukan bersinar saat dia dengan sangat hati-hati mengirim energinya ke salah satu segel yang melindunginya. Kemudian suara retakan samar bisa terdengar saat sihir penyegelan terurai beberapa saat kemudian. Ia langsung menghela napas lega. Energi vital yang baru saja dia keluarkan sebenarnya melebihi apa yang biasanya dia habiskan dalam pertempuran hidup atau mati. Rak pertama yang dia buka bukanlah yang berisi salah satu medali Raja Pembunuh Abadi. Dia ingin membiasakan diri dengan prosesnya sebelum mencoba mendapatkannya. Dia mulai dengan yang berisi item-item King Heaven Devourer. Menjangkau dengan hati-hati, dia mengambil sebuah buku kitab suci dan apa yang tampak seperti segenggam pelet tulang. Pelet memancarkan aura kuat yang sesuai dengan energi Raja Surga Devourer. Seketika, Yang Qi berpikir, apakah tulang-tulang ini sebenarnya milik Raja Surga Devourer? Buku kitab suci itu diikat dengan kulit ular, dan teksnya ditulis dalam tulisan dewa. Menurut apa yang dikatakan wanita tua itu, buku itu ditulis oleh Raja Surga Devourer sendiri, meskipun mereka tidak menyebutkan apapun tentang isinya. Judulnya adalah Kebenaran yang Melahap Surga, dan setelah membolak-balik buku itu, Yang Qi menemukan bahwa buku itu berisi berbagai wawasan tentang kultivasi dan pencerahan. Luar biasa, dia pikir, meskipun dia telah berhasil mengolah energi dan seni energi sejati Raja Surga Devourer, itu mengandung banyak kedalaman yang belum dia dapatkan pencerahannya. Dengan kitab suci ini,
dia pasti akan bisa menghilangkan beberapa kebingungannya. Ular tua kekacauan primalnya langsung tumbuh lebih realistis, terperinci, dan seperti aslinya, dan energi sejati yang melahap surga menjadi lebih halus dan efektif. Meskipun indeks kekuatannya tidak meningkat, konvergensi kehendaknya meningkat sampai diguncang oleh fluktuasi di tengah level destabilisasi. Dengan konvergensi keinginannya yang meningkat, Yang Qi bahkan lebih yakin bahwa dia bisa bergerak tanpa terdeteksi. Jika pelet tulang ini benar-benar sisa-sisa Raja Pelahap Surga, maka mungkin saya bisa menuai manfaat yang lebih besar dari mereka di masa depan. Dia mencoba menggunakan energi sejati yang melahap surga untuk menyaring atau mengasimilasi mereka, tetapi itu tidak berpengaruh apapun. Barang-barang yang bisa menahan energi sejati yang melahap surga pasti sedikit dan jarang. Dari apa yang dia tahu, itu mungkin kekurangannya sendiri dalam hal tingkat kultivasi. Menempatkan mereka untuk dikhawatirkan nanti, dia fokus lagi pada mantra penangkal di repositori Paramon. Beberapa mantra penangkal lebih kuat atau lebih kuat dari yang lain, tetapi semuanya akan melemah seiring berjalannya waktu. Mengingat medali warisan Raja Immortal Slayer baru saja disegel, itu jelas yang terkuat dan juga yang paling sulit untuk dibuka. Tidak merasa terlalu percaya diri tentang itu, Yang Qi fokus pada yang lebih lemah terlebih dahulu. Mengingat dia sendirian, dia tidak berada di bawah tekanan untuk bergegas. Membuka. Tentu saja, setelah memperoleh kitab suci Raja Surga Devourer, dia sekarang berada dalam posisi yang lebih baik untuk menangani mantra-mantra penangkal. Berfokus pada yang terlemah yang bisa dia temukan, dia pergi bekerja. Tak lama, itu terbuka, memperlihatkan sejumlah pedang. Pedang Raja Pembunuh Kehidupan. Senang, dia melambaikan jarinya untuk mengumpulkannya, langsung mendorong teknik pedang pembunuh kehidupannya ke tingkat yang lebih tinggi. 1 jam lagi berlalu, dan dia akhirnya mengungkap mantra penangkal lainnya. Kali ini, ia mengungkapkan banyak roda yang terbuat dari es dingin. Beberapa kecil, beberapa besar, tetapi semuanya bergerigi, membuatnya menyerupai kepingan salju. Itu adalah senjata khas Raja Pembeku Neraka, roda Dewa Pembekuan Neraka. Angin meratap bergema saat roda berputar, menyebabkan energi beku berkobar yang segera meningkatkan teknik King Hell Freezer yang sebelumnya diambil oleh Yang Qi. 1. Jadi, Yang Qi memulai dengan mantra penangkal terlemah dan terus meningkat. Tak lama, dia telah membuka lusinan rak, memperoleh senjata, kitab suci, item, dan seni energi baru dan pencerahan dari semua raja terkait. Istana Joyflower telah menghabiskan miliaran tahun untuk mengumpulkan barang-barang ini, menantang siapa yang tahu berapa banyak bahaya untuk melakukannya. Tapi sekarang Yang Qi baru saja mengumpulkan mereka dengan hampir tidak ada perlawanan. Akhirnya, dia membuka 71 rak. Setelah mengambil 71 aliran energi sejati yang terpisah, dan segala macam item lainnya, koleksi pamungkasnya telah mencapai tingkat sekitar 30 atau 40%. Setelah gelombang besar, konvergensi keinginannya sekarang berada di puncak level destabilisasi. Koleksinya hampir setengah lengkap, sesuatu yang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah. Bagaimanapun, dia memiliki myriad words monarch chart tanpa itu, tugas seperti itu hampir tidak mungkin. 72 aliran energi sejati mengalir melalui 72 titik akupuntur tertentu saat Yang Qi akhirnya fokus pada tujuan utamanya medali warisan Raja Immortal Slayer. Mantra penangkal yang melindunginya adalah yang terkuat dan terkuat dari semuanya sejauh ini. Ekspresinya sangat serius, dia menyelesaikan basis kultivasinya dan memejamkan mata dalam konsentrasi. Alih-alih segera mengambil tindakan, dia meluangkan waktu untuk berpikir dengan hati-hati tentang apa yang dia rencanakan. Dia menggunakan sistem penilaian kekuatan, segel Legiun Dewa, dan kekuatan kuil Dewa Ionik. Setelah beberapa jam berlalu, dia membuka matanya, tatapannya menusuk ke arah rak. Pada saat yang sama, nyanyian pujian bergema di sekelilingnya saat dia mencoba menembus mantra penangkal. Segera, mantra penangkal terpengaruh oleh himne suci dan mulai bergerak-gerak dan menggeliat mengikuti irama. Kemudian Yang Qi mengirim sebagian keinginannya ke dalam mantra, bersama dengan embrio iblis, bergerak perlahan dan hati-hati, seolah-olah dia sedang menggulung sutra dari kepompong. Retakan. Pada titik tertentu, mantra penangkal terbuka sedikit, memperlihatkan kotak dari sebelumnya, yang diulurkan oleh Yang Qi. Namun, sebelum membukanya, dia membuka mata tuannya untuk menilai situasi lebih lanjut. Dia tahu orang macam apa Proud Heaven itu, dan kemungkinan besar dia telah menempatkan mantra penangkal lain di dalam kotak. Benar saja, sesaat kemudian dia melihat bukti tanda segel dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Itu hampir seperti jaring laba-laba yang menutupi kotak itu, memastikan bahwa jika sihir penangkal itu rusak, itu akan meledak.
Yang Qi mendengus dingin. Tetap tenang, dia menggunakan kekuatannya sendiri dari God Mammoth penghancur neraka dan segel Legiun Dewa untuk membuka kotak itu dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, aliran energi muncul yang sepertinya mengandung trompet Mega Mammoth kuno yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah energi sebenarnya dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dan itu berbeda dari jenis yang dimiliki Yang Qi. Jelas, ini berasal dari segel Legiun Dewa lainnya. Tentu saja, Yang Qi hanya menyerapnya, yang memurnikan kekuatannya sendiri dari God Mammoth penghancur neraka dan memunculkan transformasi dramatis. Setelah menyerap sepenuhnya, Yang Qi masih belum membuka kotaknya. Sebagai gantinya, dia menarik 7 medali warisan yang sudah dia miliki untuk menciptakan resonansi dengan yang baru, menekan kekuatannya. Dalam sekejap mata, medali warisan ke-8 menyelinap melalui ruang dan waktu untuk muncul di Myriad Worlds Monarch Chart. Dengan kata lain, Yang Qi telah mengambilnya bahkan tanpa membuka kotaknya. Jagoan, medali warisan ke-8 terbang menuju kelompok 7 seperti lalat yang melaju menuju genangan darah. Yang Qi mendengus dingin. Kamu pintar, bangga surga, tapi aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Selama saya tidak membuka kotak atau menyentuh pesan Anda tidak akan tahu apa yang terjadi. Tunggu saja sampai permaisuri membuka kotak dan surat itu, hanya untuk tidak menemukan medali warisan di dalamnya. Tidak meninggalkan jejak apa yang telah dia lakukan, Yang Qi memanfaatkan kekuatan dari 8 medali warisan dan menyelinap langsung ke Myriad Worlds Monarch Chart. Suara mendesing. Sesaat kemudian, dia pergi. Retakan, jepret, baut petir yang sangat besar mulai melesat ke Myriad Worlds Monarch Chart dari klon pembunuh abadi. Dalam perjalanan mereka meninggalkan gunung, sungai, energi vital, hukum magis, matahari, bulan, dan benda-benda langit. Segala sesuatu di dalam bagan itu berubah, dan tidak lagi sepi dan gelap. Sayangnya, Myriad Worlds Monarch Chart terlalu besar, dan transformasinya berjalan sangat lambat ketika memperhitungkan grafik secara keseluruhan. Faktanya, pada tingkat mereka saat ini, mereka mungkin membutuhkan ratusan juta tahun untuk menyelesaikannya. Namun, Yang Qi dapat melihat bahwa segel tertentu sedang dibuka, dan energi vital mengalir ke klon pembunuh abadi. Akibatnya, klon itu juga berubah. Kekuatannya meningkat saat energi mengalir melalui meridiannya dalam siklus yang sempurna. 71 patriark muncul di belakangnya, dan mereka juga semakin kuat. Mereka sekarang melampaui level Kaisar Agung yang sederhana, dan indeks kekuatan mereka naik dengan cepat. Melihat ke ketinggian grafik, Yang Qi melihat sesuatu yang misterius dan ilahi seperti sesuatu dari dunia dewa. Itu adalah sesuatu yang jelas tidak bisa dia ambil sendiri, tetapi hanya bisa disedot dengan hati-hati. Itu bukan asal-usul petir darah cakrawala, melainkan sesuatu yang suci dan mendalam. Itu vitalitas Dao hegemonik. Bunga Milklut berkata. Menurut cerita, itu adalah vitalitas intisari yang diciptakan oleh Paramount Gods dari dunia dewa ketika mereka menjalani latihan pernapasan. Ini benar-benar melampaui cakrawala darah petir asal. Di jalan kuno menuju para dewa, pernah ada sebuah faksi yang disebut Rumah Pemusnahan Surga Sejati, yang tuan rumahnya hanya mendapat sedikit dan akhirnya mendorong basis kultivasinya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, dia menghilang ke kedalaman jalan kuno menuju dewa. Beberapa orang mengatakan dia mungkin sudah mencapai dunia dewa. Vitalitas Dao hegemonik Yang Qi mengulurkan tangan, tetapi tidak dapat menerimanya. Rupanya, vitalitas Dao hegemonik telah disiapkan untuk klon pembunuh abadi saja, sehingga mustahil bagi dirinya yang sebenarnya untuk mendapatkannya. Semakin banyak, klon pembunuh abadi menjadi entitas yang unik dan independen, yang sepenuhnya sesuai dengan rencana induk. Sayangnya, itu membuat mereka tidak mungkin untuk berbagi energi vital seperti yang mereka miliki di masa lalu, termasuk vitalitas Dao hegemonik ini. Namun, itu semua akan sia-sia ketika kehendak Raja Pembunuh Abadi benar-benar terbangun. Bip bip bip, bip bip bip, kurung siku tutup. Sistem penilaian kekuatan mulai menggambarkan peningkatan kekuatan klon pembunuh abadi. 100, 150, 200, 300, 500. Baru pada saat itu berhenti. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Indeks saya ada di 220, dan klon saya ada di 500, membuat kekuatan bertarungnya jauh melampaui milik saya. Dia bahkan melampaui Dewi Bunga. Jadi apa yang akan terjadi ketika kita mendapatkan medali warisan ke-9 dari King Immortal Slayer ketika kehendak Raja Pembunuh Abadi terbangun? Lalu apa bahkan saya tidak akan berani secara pribadi menggabungkan ke-9 dari mereka, kecuali saya ingin berakhir mati. Pada saat klon itu menyatu dengan medali warisan ke-8, Yang Qi dapat merasakan bahwa kendalinya atas Myriad Worlds Monarch Chart telah mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Klon itu melambaikan tangannya beberapa saat kemudian, menyebabkan gambar muncul di depan mereka yang menggambarkan keseluruhan istana Joyflower. Ada beberapa daerah dengan gelombang kekuatan, di mana sosok bayangan bisa terlihat mengintai. Mereka adalah orang-orang tua yang bersembunyi, yang sekarang bisa disergap Yang Qi sesuka hati. 1. Teknik King Hellfreezer disebutkan di bab 848. Memiliki 8 medali warisan Raja Immortal Slayer memberikan tingkat kontrol yang lebih besar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Lebih khusus lagi, Yang Qi sekarang bebas pergi ke gudang harta karun kapanpun dia mau, dan faktanya, dia bisa bepergian dengan bebas ke seluruh bunga dewa tanpa gairah. Baik seni energi maupun basis kultivasinya tidak berkembang, dan indeks kekuatannya masih di 220. Faktanya, dia sekarang lebih lemah dari klonnya. Tapi berkat mencapai destabilizing akan tingkat konvergensi, kecakapan bertarungnya lebih besar dari sebelumnya, dan dalam hal itu dia sebenarnya lebih unggul dari klonnya. Itu terutama benar jika dia menggunakan seni energi 72 raja bersama dengan tangan satu dewa. Mereka seperti kombinasi kebenaran dan kejahatan, penggabungan yin dan yang, ekspresi tertinggi dari Taiji. Ledakan, diri sejati Yang Qi masih berada di Myriad Worlds Monarch Chart, mengerjakan kemampuan ilahinya, membentuk kembali dirinya sendiri, dan mengendalikan berbagai senjata dan item dari 72 raja. Berkat kerja kerasnya, basis kultivasinya perlahan mulai naik. Saat Myriad Worlds Monarch Chart naik ke level yang lebih tinggi, cahaya yang menyilaukan melesat ke segala arah. Di dalamnya ada dunia yang berdenyut dengan aura perkasa dari zaman purba. Klon pembunuh abadi bangkit, matanya berkedip seperti kilat dan rambut hitamnya berputar-putar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti Raja Dewa dari masa lalu kuno. Tiba-tiba, sebuah bola muncul di atas kepalanya, seperti dunia lautan yang ditutupi oleh ombak yang bergulir. Namun, air tampak lebih seperti kekuatan daripada apapun, dan saat air itu melonjak, klon itu berbicara dengan suara yang jelas dan nyaring. Dunia dewa virtual, bola samudera meledak, menyebabkan hujan turun ke segala arah. Sebuah dunia lahir dari ruang waktu itu sendiri, dipenuhi dengan pohon dewa, mineral dewa, dan segala macam hal lainnya. Itu adalah dunia dewa virtual, yang mirip dengan dunia dewa sejati. Meskipun hanya bersifat virtual, ia masih memiliki hukum magis, kekuatan, dan energi vitalnya sendiri. Faktanya, itu 30% senjata dunia dewa sejati, dan lebih cocok untuk kultivasi daripada dimanapun di jalan kuno menuju dewa. Tidak ada satupun dunia abadi yang bisa dibandingkan dengannya. Yang Qi mengantar keluarga, teman, dan saudara angkatnya ke dunia dewa virtual, yang semuanya benar-benar terkejut melihatnya. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat membayangkan betapa jauh lebih baik kultivasi mereka akan berkembang di sini dibandingkan dengan dunia luar. Lagi pula, hewan acak dari dunia dewa bahkan bisa menghancurkan Kaisar Agung. Dunia dewa virtual, Flower Milklood berseru, ekspresinya berkedip ketakutan. Benar-benar dan benar-benar menantang surga. Ini seperti salinan dunia dewa sejati. Bahkan sulit untuk memprediksi manfaat apa yang akan didapat dari berlatih kultivasi di sana. Yah, bagaimana menurutmu, kata Yang Qi? Seperti yang saya katakan, saya tidak membutuhkan bantuan apapun dari Anda untuk menemukan gudang harta karun istana Joyflower. Saya sudah menjarah banyak harta, dan di hari-hari berikutnya saya akan terus melakukannya sampai tempat itu kosong. Sayangnya, karena Anda menolak memberi saya informasi apapun, saya rasa tidak pantas untuk memberi Anda bagian. Anda, Flower Milklood berkata, ekspresinya berkedip-kedip. Tidak mungkin dia bisa menebak bahwa Yang Qi tidak hanya akan menemukan gudang harta karun, tetapi dia juga bisa masuk ke dalam dan dengan bebas mengambil barang-barang. Gudang harta karun adalah lokasi suci di istana Joyflower, dan barang-barang di dalamnya biasanya diberikan sebagai hadiah oleh para tetua dan dewi bunga. Flower Milklood tidak bisa tidak terguncang oleh pemandangan harta magis dari sana. Sekarang, apakah kamu melihat manfaat berpihak padaku? Anda bisa memilih apapun dari gudang. Anda mengklaim bahwa itu karena kesetiaan Anda pada istana Joyflower, tapi saya yakin itu sebenarnya ketakutan Anda terhadap mantra penangkal, bukan bagaimana dengan sekarang merasa sedikit berbeda. Dia tersenyum penuh teka-teki. Berhenti mempermainkanku, kata Flower Milklood. Bagus. Jika Anda setuju untuk memberi saya sesuatu dari gudang harta karun, saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Rahasia apa? Yang Qi bertanya dengan tenang. Sebuah rumor tentang gudang harta karun itu sendiri, jawabnya. Dikatakan bahwa ada item di gudang yang bisa memberimu kendali penuh atas istana Joyflower. Bahkan, itu bisa memberi Anda bunga dewa tanpa gairah itu sendiri, memungkinkan Anda untuk menghancurkan istana.
Apakah Anda tertarik dengan rahasia seperti itu? Apa jenis barang apa yang kita bicarakan di sini? Apakah Anda mengatakan Anda ingin memunggungi Istana Joyflower sekarang setelah Anda melihat kemampuan saya? Apakah Anda akhirnya menyadari bahwa saya akan menghancurkan istana terlepas dari apakah Anda membantu saya atau tidak? Itu benar sekali, jawabnya. Saya bisa melihat sekarang seberapa kuat Anda, dan saya tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Dengan satu atau lain cara, Anda akhirnya akan mencapai item yang saya bicarakan dan menggunakannya untuk menghancurkan sekte. Seorang wanita bijak tunduk pada keadaan, dan sekarang saya melihat bahwa saya harus menyerahkan nasib saya kepada Anda. Bahkan, siapa tahu, mungkin Anda bahkan akan membiarkan saya menggantikannya. Yah, bukankah kamu ambisius, kata Yang Qi. Baik, Anda dapat memilih harta karun Anda. Katakan apa yang Anda inginkan, dan saya akan mendapatkannya. Tapi pertama-tama, saya ingin tahu detail rahasia Anda ini. Itu lebih baik layak. Baik, dikatakan bahwa bahkan di masa lalu yang jauh, Istana Joyflower dan Bunga Dewa Gairah selalu menjadi satu dan sama. Bersama-sama, mereka membentuk item dewa tanpa batas yang, meskipun tidak cukup pada level Myriad Worlds Monarch Chart, masih sangat menakjubkan. Sayangnya, itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk beroperasi. Bisakah Anda menebak apa sumber daya itu? Apa Yang Qi menjawab, rasa ingin tahunya terusik. Air mata dari Raja Dewa yang tak bergairah. Air mata Raja Dewa mengandung kekuatan pemusnahan nirwana kosmik. Biasanya, dewa tidak meneteskan air mata. Tapi mereka akan melakukannya jika mereka terluka cukup dalam. Air mata seperti itu mengandung intisari utama mereka, yang dikumpulkan sepanjang hidup. Dengan kata lain, kemahadewaan. Bukan jenis biasa, melainkan keilahian yang agak menyimpang. Yang mengatakan, keilahian seperti itu akan mengandung kekuatan yang sangat besar sehingga orang biasa tidak akan pernah bisa mengasimilasinya. Karena air mata seperti itu adalah penyimpangan, itu menandakan bahwa dewa manapun yang meneteskan air mata itu melakukannya setelah jatuh ke dalam kerusakan. Air mata dari Raja Dewa yang tak bergairah Yang Qi merasa benar-benar terguncang. Entitas yang mencapai tahta tanpa kematian dan menjadi dewa adalah makhluk tertinggi, dan sepertinya tidak mungkin salah satu dari mereka bisa meneteskan air mata. Air mata mewakili kelemahan, dan hanya akan ditumpahkan pada saat kerentanan tertinggi. Faktanya, selama seluruh jalur kultivasi Yang Qi, dia tidak pernah sekalipun meneteskan air mata. Bagi seorang Raja Dewa untuk meneteskan air mata akan menyiratkan bahwa dia telah kehilangan keilahian dan hukum magisnya. Air mata seperti itu akan menjadi penyimpangan, seperti halnya keilahian yang dikandungnya. Itu adalah sesuatu yang jarang terjadi sehingga akan dianggap sebagai legenda bahkan di dunia dewa. Tapi sekarang, inilah pembicaraan tentang hal seperti itu di Istana Joyflower. Yang Qi telah membaca petunjuk tentang legenda semacam itu dalam teks-teks Taois kuno, tetapi berasumsi bahwa itu adalah dongeng yang fantastis. Bagaimana mungkin para dewa, yang memiliki kebebasan dan kekuasaan tertinggi, pernah meneteskan air mata? Air mata Raja Dewa itu disimpan di kedalaman gudang harta karun, jawabnya, dan dianggap sebagai fondasi utama Istana Joyflower. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu dalam upaya Anda untuk berurusan dengan sekte secara keseluruhan. Air mata seorang Raja Dewa. Yang Qi tersenyum. Sepertinya cukup menakutkan. Keadaan apa yang mungkin menyebabkan Raja Dewa menangis? Aku entah bagaimana ragu bahwa aku cukup kuat untuk mengendalikan sesuatu seperti itu. Tetapi mengingat Anda telah membicarakannya, saya mungkin juga pergi melihat dan melihat apa yang akan terlibat dalam mengambilnya. Bahkan saat dialog ini berlangsung, Yang Qi memanipulasi energi vitalnya untuk sepenuhnya mengasimilasi medali ke-8 dari warisan Raja Immortal Slayer. Ketika prosesnya selesai, kekuatannya meningkat secara dramatis, begitu pula kecepatannya, membuatnya lebih sembunyi-sembunyi dari sebelumnya. Bahkan seseorang yang 10 kali lebih kuat darinya tidak akan dengan mudah membunuhnya. Dan tentu saja, bisa mundur ke Myriad Worlds Monarch Chart adalah jaring pengaman utamanya. Dengan persiapan seperti itu, dia kembali ke gudang harta karun. Perjalanan pulangnya jauh lebih mudah, berkat peningkatan kekuatan grafik. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan hukum magis yang tampak seperti ikan berenang yang mengungkap mantra penangkal dan menempatkan seluruh gudang dalam jangkauannya. Botol asal petir darah cakrawala terbang ke tangannya. Membukanya, dia menyerap cairan berwarna darah seperti kilat, yang menyebabkan energi sejatinya melonjak dengan cepat. Bip bip bip, bip bip bip. Indeks kekuatan 230, 240, 250, 260. Akhirnya berhenti naik pada 280. Pada saat itu,
dia memberikan sisa dari darah cakrawala asal petir ke Flower Milklood. Minumlah itu, katanya, dan dorong seni energimu ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi sisakan sedikit untuk teman dan keluargaku. Saya ingin kultivasi mereka meningkat lebih cepat daripada sekarang. Bunga Milklood tersenyum. Mereka berada di dunia dewa virtual yang sedang mengerjakan kultivasi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa berlatih kultivasi lebih cepat? Dengan asal-usul petir darah cakrawala, kecepatan mereka pasti akan meningkat. Apakah Anda benar-benar mencoba untuk tawar-menawar dengan saya saat ini hanya akan ada manfaat lebih lanjut yang akan datang, sehingga Anda bahkan tidak mungkin memanfaatkan semuanya? Dia melambaikan tangannya, menggigil saat aliran kekuatan mengalir keluar darinya. Pada saat yang sama, dia mulai menyanyikan lagu suci. Kebenaran adalah kepalsuan, jadi, kepalsuan adalah kebenaran. Benar dan salah, salah dan benar, hidup dan mati, kekosongan dan kehancuran. Semuanya adalah mimpi dan kekosongan, ilusi. Sebuah ciliokosem dunia membawa semua mimpi. Tiba-tiba, sebuah botol virtual yang berasal dari darah cakrawala menggantikan yang lama di rak. Pada saat yang sama, senjata dan item virtual lainnya muncul di rak Paramon, memancarkan energi dan aura yang sama dengan item sebelumnya. Bahkan seseorang yang mengambil barang seperti itu, melihatnya, dan memindainya dengan energi sejati tidak akan dapat mendeteksi bahwa itu salah. Adapun asal-usul kilat darah cakrawala, hanya seseorang yang benar-benar mencoba meminumnya yang akan menyadari bahwa itu tidak nyata. Semua bukti lain akan menunjukkan bahwa itu adalah barang yang sebenarnya dari dunia dewa. Yang Qi telah mengolah Life Death Void Destruction God Lightning-nya ke titik di mana dia bisa membuat proyeksi virtual yang seperti mimpi di dalam mimpi. Tentu saja, dia belum mencapai tingkat tertinggi dari kekuatan ini, di mana dia bisa menciptakan hal-hal yang nyata seperti kenyataan. Jika dia telah mencapai level itu, tidak akan ada alasan untuk berkeliling mencuri harta magis. Yang Qi sekarang cukup mahir mengambil harta magis, lalu menghasilkan versi virtual. Itu adalah produk dari seni energi Life Death Void Destruction God Lightning miliknya dan kekuatan dari Myriad Worlds Monarch Chart. Lagi pula, jika bagan itu sudah bisa membuat dunia dewa virtual, lalu betapa lebih sederhananya membuat harta virtual. Selain itu, replikanya sangat realistis sehingga bahkan jika penjaga gudang datang untuk memeriksa barang-barang tersebut, mereka tidak akan memiliki cara untuk mengidentifikasi barang palsu kecuali mereka benar-benar menggunakannya. Dan siapa yang benar-benar akan menghabiskan waktu menggunakan item ketika hanya melakukan inspeksi? Dengan kata lain, mungkin akan lama sebelum ada orang yang menyadari bahwa salah satu harta telah dicuri. Itu adalah aspek utama dari rencana Yang Qi. Bagaimanapun, indeks kekuatannya saat ini hanya pada level 280. Biasanya, orang yang mencapai puncak destabilizing akan memiliki tingkat konvergensi yang luar biasa, tetapi akan jauh dari mampu melawan orang-orang seperti permaisuri dari Istana Joyflower, yang indeks kekuatannya pasti jauh melampaui 1000. Untungnya, ada banyak harta yang bisa didapat, yang akan menguntungkan Yang Qi dan loyalis intinya di Myriad Worlds Monarch Chart. Ayah, keluarga, dan teman-temannya semuanya melanjutkan kultivasi mereka di dunia dewa virtual, dan dia melakukan segalanya untuk memastikan mereka mengalami pertumbuhan yang stabil. Tak lama, seluruh kelompok akan maju ke tingkat Kaisar Agung. Bahkan ketika Yang Qi mengambil asal-usul kilat darah cakrawala dan mulai membuat versi palsunya, Flower Milklood, yang mampu mengamati dari dalam grafik, memperhatikan satu rak tertentu yang dipenuhi dengan barang-barang obat. Begitu banyak pil dewa, gumamnya. Pil-pil itu hampir tampak hidup, seolah-olah itu adalah dewa yang sebenarnya melakukan latihan pernapasan dan menunjukkan seni energi. Itu adalah pil penangkap kehidupan naga harimau. Serunya, melihat satu wadah kristal tertentu yang berisi pil obat seukuran kepalan tangan. Tampaknya menjadi dunianya sendiri yang suram, di mana dua dewa terkunci dalam pertempuran, satu sosok humanoid dengan kepala naga, yang lain sosok humanoid dengan kepala harimau. Mereka bertarung bolak-balik menggunakan segala macam sikap bela diri, dan seni energi mereka dipenuhi dengan variasi yang tak terhitung banyaknya dan kedalaman yang kompleks dari seni bela diri mereka. Bahkan ada hukum magis yang kuat yang dipamerkan. Faktanya, interaksi mereka sangat menakjubkan sehingga seseorang benar-benar dapat memperoleh pencerahan yang signifikan hanya dengan mengamati mereka, bahkan tanpa meminum pil. Pil obat ini berasal dari Dao para dewa, dan mengandung energi naga sejati dan harimau sejati. Itu pasti sesuatu yang sangat langka. Pada satu kesempatan di masa lalu, Flower Milklood telah melihat pil seperti ini diberikan sebagai hadiah kepada salah satu dewi bunga, yang menggunakan kekuatannya untuk mencapai kemajuan yang menggetarkan dan menghancurkan bumi dalam seni energinya. Yang Qi melambaikan tangannya,
dan bejana kristal menghilang, untuk diganti sesaat kemudian dengan duplikat yang tepat. Sementara itu, pil penangkap kehidupan naga harimau yang asli muncul di telapak tangannya, di mana ia mengecilkannya hingga seukuran buah lengkeng. Sekarang pil itu keluar di tempat terbuka, itu memancarkan musik yang berdenyut, musik ilahi yang selamanya akan mempesona siapapun yang mendengarkannya terlalu dekat. Aliran energi pedang terbang keluar dan memotong pil menjadi dua. Yang Qi mengambil porsi yang lebih besar dan mengasimilasinya, yang langsung menyebabkan proyeksi naga dan harimau muncul di belakangnya. Mereka bukan jenis naga atau harimau yang akan dilihat orang di dunia fana, melainkan mereka yang ada di dunia dewa. Bagaimanapun, bahkan belatung dari dunia fana yang kemudian mencapai dunia dewa akan menjadi cacing baptis. Kamu mengasimilasi bagian yang lebih kecil ini, kata Yang Qi, memotong bagian yang tersisa menjadi dua lagi. Sisanya, aku akan mengirim ke dunia dewa virtual untuk digunakan orang-orangku. Semakin banyak pengikut yang saya miliki yang berada di tangga surgawi tanpa kematian, semakin baik. Dengan itu dia membagikan sisa pil itu ke Flower Milklood dan orang-orangnya di dunia dewa virtual. Selanjutnya, perhatiannya tertuju pada lempengan besar berwarna hijau zamrud, di dalamnya disegel semacam rumput dewa. Itu menyerupai akar ginseng, jamur ajaib, atau akar licorice, namun tidak ada yang seperti itu. Itu tampak seperti entitas humanoid yang mengambang di dalam lempengan hijau, makhluk yang tampak aneh dengan 3 kepala. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?